Doctors Network JDN Indonesia, Dr. Andi Khomeini. Selamat News sore. Anchor yang lupawan, Cindy Sistiarani, terlihat cantik menawan dalam program Kompas Petang. Apa alasan lengkap lapor COVID mengkritisi peran TNI dalam penanganan pandemi COVID-19 di tanah air dan bagaimana respon dari Ikatan Dokter Indonesia atas kritikan dari lapor COVID? Kami akan bahas bersama tim advokasi lapor COVID-19 Firdaus Ferdiansyah JDN Indonesia, Dr. Andi Khomeini. Selamat sore Mas Firdaus dan juga Dr. Andi. Ya, selamat sore. Baik, saya akan ke Mas Firdaus terlebih dahulu karena ada cuitan dari lapor COVID-19 yang menuliskan 76 tahun TNI harusnya bisa lebih matang urus pertahanan, bukan justru cawe-cawe urus krisis kesehatan. Maksudnya cawe-cawe itu apa, Mas Firdaus? Ya, jadi sebelumnya kami ingin menyampaikan, kami anggap berlebihan. Dan ini tentu berawal dari COVID-19 akan meniadakan atau melarang eksistensi TNI Polri dalam penanganan pandemi. Padahal poin kritisnya yang coba ingin kami sampaikan adalah bagaimana ketidaksesuaian kewenangan di lapangan untuk menangani pandemi. Adapun kewenangan TNI Polri yang kami nilai berlebihan, sementara layanan kesehatan mestinya lebih dikuatkan. Oke. Ada analogi, misalnya kita coba berkaca pada bencana alam ya. Militer memang kerap dilibatkan misalnya pada evakuasi dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau kita telah kembali pada pandemi kali ini, tidak hanya koordinasi secara struktural, tetapi militer juga sudah ada di persimpangan jalan di dekat rumah-rumah kita, yang artinya sudah bahkan ke level-level daerah. Apakah ini tidak berlebihan? Sementara sebetulnya juga memiliki lembaga sipil yang biasanya memang penegakan peraturan pemerintah. Oke, saya ingin kembali mendetailkan tadi berlebihan, kemudian juga tidak sejalan dengan kewenangannya. Mana yang berlebihan, mana yang tidak sejalan dengan kewenangan TNI ketika dilibatkan dalam penanganan pandemi ini? Kami melihat bahwa dan pengalaman mereka selama ini. Adapun beberapa poin dalam proses pelacakan kontak erat, akan tetapi sampai sekarang belum ada bukti yang menunjukkan efektivitas dan keberhasilan mereka dalam meningkatkan tentu saja jumlah pengujian ya. Sementara tes pendataan dan pelacakan juga masih tetap menjadi tugas utama bagi para nakes atau kader puskesmas. Yang kedua, kalau kita ingat juga ada obat COVID yang sempat dikembangkan ya, tetapi kemudian tidak lolos BPOM, atau model tes PCR yang kebetulan diragukan akurasinya. Bahkan kekerasan yang dialami oleh teman-teman jaringan tenaga kesehatan untuk sekadar menanyakan tentang insentif nakes yang tidak kunjung diberikan. Ini melibatkan lembaga dan juga oknum dari lembaga. Oke, baik. Konsekuensi bagi para pelanggar protokol kesehatan yang disertai hukuman ala-ala militer, sanksi fisik, memaksa orang untuk tidur di tepi mati, push up, dan lain sebagainya. Dr. Andi setuju dengan penanganan yang berlebihan atau keterlibatan yang berlebihan dari TNI dalam penanganan pandemi? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Jadi buat saya nih Mbak ya, TNI Polri pun sama. Ya, tadi juga saya lihat poin disampaikan oleh Mas Firdaus. Ya. Beliau pun tidak mengkritisi semua ya, hanya ada beberapa poin tertentu. Jadi kalau saya sih semua kawan ini. Sebuah pepatah sering saya kemukakan bahwa ini hampir 3 semester ini sering saya bilang. Kita semua berada dalam badai yang sama meskipun kapalnya beda-beda. Jadi COVID itu menghantam seluruh lapisan masyarakat, semua kena dampaknya, tidak hanya yang sakit tapi juga mereka yang terkendala pekerjaan, kena PHK, ekonomi semua agak melambat ya. Dan memang perlu kolaborasi sih kalau saya lihat. Di situ yang sudah dilakukan baik itu masyarakat sipil, ya kita ini semua sivilian. Kemudian ada sebagian dari kita, teman-teman yang berasal dari kalangan militer dan polisi, itu pun sama juga. Yang saya lihat selama sekitar 1 tahun ini, 1 tahun lebih kita berjuang bersama-sama, saya tuh hampir tiap hari berinteraksi dengan teman-teman tentara di Wisma Atlet, kemudian juga dengan teman-teman polisi. Tidak hanya di Wisma Atlet, tapi juga ya Mas Firdaus, kita melihat bahwa sebelum fase vaksinasi ini, kampanye prokes itu dibantu sekali
oleh teman-teman TNI Polri. Ya, jadi kalau saya akan breakdown. Masalahnya sebenarnya ada di mana? Poin-poin yang dikritisi itu di mana? Karena ada juga poin-poin kontribusi yang harus kita appreciate. Jadi pada saat vaksinasi itu pun kami mendapatkan apa ya? Blessing lah kalau saya bilang. Semacam bantuan besar. Karena jujur tenaga kesehatan di Indonesia selama 1 tahun ini itu benar-benar hektik. Tugasnya bertambah berlipat-lipat. Kita tidak hanya menangani penyakit-penyakit yang biasa yang sebelum wabah, ya sekarang ada tambahan COVID-nya, di mana itu kita diminta untuk mempelajari hal yang baru lagi. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat, bagaimana kita men-treat mereka yang sakit, bagaimana kita melaksanakan program vaksinasi, menjaga semuanya. Ini kalau diserahkan ke tenaga kesehatan aja, saya pikir sebagian dari kami angkat tangan. Tapi bersyukur kami dapat bantuan besar sekali baik dari teman-teman di sipil maupun militer. Baik, nanti kita akan